Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Mem Irem Presilia Ilat. Dan kali ini kita akan membahas materi pertama dari mata kuliah penulisan karya ilmiah, yakni pengertian, jenis, karakteristik, tujuan, dan manfaat dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini terdiri dari dua kata, yaitu karya dan ilmiah. Karya yang berarti kerja, sedangkan ilmiah yang berarti bersifat keilmuan. Nah, dari kedua pengertian kata di atas, dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan suatu karya yang berbentuk tulisan yang ditulis atas dasar pengamatan terhadap suatu masalah dan disusun menurut metode penulisan yang baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam kehidupan kita bisa menemukan contoh-contoh karya tulis ilmiah. Misalnya makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian lainnya dari suatu masalah. Nah, suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran ilmiah, yakni kebenarannya tidak hanya disandarkan pada rasio, tetapi juga disandarkan pada fakta yang ada. Jadi, setiap karya tulis ilmiah harus didasarkan atas proses dan hasil berpikir ilmiah melalui suatu penelitian. Suatu tulisan dapat disebut sebagai karya tulis ilmiah jika telah memenuhi beberapa unsur, di antaranya yakni mengandung suatu masalah beserta pemecahan. Nah, agar pembaca tertarik dengan tulisan kita, maka hendaknya masalah yang kita tampilkan berupa masalah yang sedang marak atau sedang trending, ya, dibicarakan serta menarik perhatian masyarakat. Sehingga kita harus mampu pula memberikan pemecahan terhadap masalah tersebut. Yang berikutnya adalah unsur di mana masalah yang dibahas itu harus bersifat objektif. Dalam arti lain, tidak subjektif, yaitu sesuai dengan fakta yang ada dan bukan hasil angan-angan penulis. Jadi tidak mengarang-ngarang, ya, tanpa didasari landasan ilmiah. Selanjutnya, tulisan harus lengkap. Maksudnya, semua segi masalah yang sedang dibahas dalam suatu tulisan itu harus dikemukakan dengan jelas dan lengkap agar tidak menimbulkan permasalahan yang baru bagi pembacanya. Unsur yang selanjutnya yaitu suatu karya tulis ilmiah harus disusun berdasarkan metode tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keobjektifannya. Dan yang terakhir, karya tulis ilmiah ini perlu disusun menurut sistematika penulisan yang baik dan benar. Suatu karya ilmiah harus ditulis oleh orang yang mempunyai sifat-sifat ilmiah. Nah, sifat-sifat ilmiah apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang penulis karya tulis
Sifat-sifat ilmiah tersebut diantaranya memiliki sifat terbuka, memiliki sifat jujur, teliti, kritis, tidak cepat putus asa, dan juga tidak cepat puas terhadap hasil pekerjaannya. Nah, dari sifat ilmiah tersebut akan mengatur hasilkan tulisan dengan karakteristik ilmiah yang diantaranya pertama logis, di mana suatu karya ilmiah ini harus bersifat logis dalam arti argumentasi yang diajukan dapat diterima oleh akal sehat. Seperti yang menjelaskan tadi, tidak mengarang-arang. Yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu sistematis, yakni disusun berdasarkan urut dan teratur. Kemudian yang ketiga, objektif. Yang dimaksud objektif di sini yaitu apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi data dari fakta yang ada. Atau karena kepentingan tertentu, kita menulis berat sebelah atau subjektif, ya, membela sesuatu atau menuduh atau memberatkan sesuatu masalah. Jadi datanya itu atau fakta yang dijelaskan itu harus real, harus objektif. Kemudian yang keempat, tuntas dan menyeluruh. Jadi masalah yang dibahas itu harus secara lengkap dan menyeluruh, sehingga pembaca dapat memahami inti dari tulisan tersebut. Yang kelima, seksama, di mana tulisan ini harus berusaha menghindarkan diri dari berbagai kesalahan. Maka dari itu, penelitian harus dilakukan secara hati-hati. Begitupun dalam mengambil kesimpulan atau menarik kesimpulan. Kemudian harus jelas, yakni maksud dari tulisan tersebut harus terungkap atau dapat dimengerti oleh pembaca. Bahasa yang digunakan harus ringkas dan padat isi, sehingga tidak terdapat unsur-unsur bahasa yang tidak perlu dan tidak ada pemborosan kata. Kemudian yang ketujuh, kebenarannya dapat diuji. Masalah yang dibahas beserta pemecahannya bukan semata-mata angan-angan penulis, akan tetapi masalah tersebut harus melalui serangkaian percobaan sehingga kebenarannya dapat dibuktikan. Dan selanjutnya, terbuka, yaitu dapat berubah seandainya muncul pendapat baru yang lebih dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, karakteristik selanjutnya yaitu berlaku umum. Jadi tulisan ini berlaku umum. Kesimpulan yang ditarik tidak hanya berlaku pada satu populasi, tapi dapat diterima di semua populasi atau masyarakat umum. Dan karakteristik yang terakhir yaitu penyajiannya memerhatikan santun bahasa dan tata tulis yang berlaku. Adapun jenis-jenis karya tulis ilmiah, diantaranya makalah, artikel, proposal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, kertas kerja, resensi, dan laporan penelitian. Itu berbagai jenis
karya tulis ilmiah. Ya, adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yang pertama yaitu sebagai wahana untuk melatih ide-ide kita secara tersurat atau tertulis, atau hasil penelitian itu dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis, yang tersusun dan metodologis. Sehingga ide-ide kita itu tidak hanya tersimpan dalam memori berpikir kita, tapi itu tertulis agar tidak mudah lupa. Kemudian sebagai wahana transformasi pengetahuan antara akademisi dan masyarakat, sehingga tulisan-tulisan kita tidak hanya ditulis tetapi itu bisa dibaca, bisa tersampaikan ke masyarakat atau kepada pembaca. Kemudian tujuan penulisan karya ilmiah yang ketiga yaitu mahasiswa nantinya mampu menjadi produsen atau produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Jadi nantinya pemikiran ide-ide kita itu tidak hanya kita simpan saja ya, tapi bisa kita tulis agar tidak lupa ya, tapi sesuai dengan kaidah-kaidahnya, aturan-aturan penulisannya, dan tulisan itu bisa tersampaikan ke masyarakat, dipublikasikan ke masyarakat, sehingga nantinya kita akhirnya bisa menjadi produsen berpikir ya, penghasil ya tulisan-tulisan di bidang ilmu pengetahuan. Jadi dalam hal ini berarti di produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pendidikan agama Kristen. Nah, itu dia 3 tujuan dari penulisan karya ilmiah. Nah, teman-teman, setelah kita memahami pengertian dari karya tulis ilmiah, kita juga sudah memahami tentang sifat-sifat, unsur, karakteristik, jenis dan tujuan dari karya tulis ilmiah ini. Maka ada tugas yang akan kalian lakukan secara mandiri. Ada beberapa soal, ada 2 soal di sini yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, carilah dari berbagai sumber, baik dari buku, artikel di internet atau di media sosial, tentang manfaat dari penulisan karya ilmiah. Jadi apa saja sih manfaat dari penulisan karya ilmiah? Jadi kalian cari dari berbagai sumber, kemudian kalian cantumkan sumbernya dari mana. Jadi kalau dari buku apa, judulnya apa, penulisnya siapa, di halaman berapa itu manfaat penulisan karya ilmiah. Kalau ada ambil dari internet atau dari medsos, kasih cantumkan dia punya link ya, alamat websitenya. Kemudian jadi tulis manfaatnya dulu, ditulis, dijelaskan, baru sumbernya buku apa gitu. Tapi jangan cuma satu sumber ya, dari berbagai sumber, berarti ada banyak, minimal 3 dan bisa juga sampai 5 sumber. Jadi minimal 3 sampai 5 sumber. Kemudian yang kedua, dari beberapa jenis karya tulis ilmiah yang Mem telah jelaskan tadi, jelaskan karakteristik dari masing-masing jenis karya ilmiah tersebut. Tadi sudah ada Mem sebutkan, ada makalah, ada skripsi, ada tesis dan lain-lain. Itu dijelaskan karakteristik dari setiap karya tulis ilmiah itu. Kalau makalah karakteristiknya seperti apa, skripsi itu seperti apa, dan seterusnya. Dan kemudian jawaban-jawaban kalian itu bisa kalian ketik ya di Word dokumen atau bisa kalian tulis tangan. Tapi kalau untuk tulis tangan itu kalian harus scan atau foto.
kemudian dikumpulkan di Google Classroom itu paling lambat tanggal 3 Oktober 2023. Nah, setelah ini nanti kalian diharapkan juga mengisi link presensi kehadiran, yang di dalam link presensi kehadiran itu ada beberapa soal pilihan ganda yang harus kalian jawab. Jadi syarat dari supaya kalian bisa menjawab soal-soal pilihan ganda itu dengan benar, ya kalian harus membaca materi ini dari awal sampai akhir. Demikianlah materi kita berkaitan dengan pengertian jenis, karakteristik, dan tujuan dari karya tulis ilmiah. Dan sampai kita berjumpa pada materi selanjutnya.